Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas materi lanjutan bagaimana cara mencatat faktur pembelian atau purchases ya. Sebagaimana telah kita ketahui pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mencatat faktur quote, kemudian faktur order, dan faktur bill. Perlu diingat bahwa untuk mencatat order ini bisa dilakukan dengan dua cara. Kita bisa order langsung maupun order berasal dari quote yang sudah dibikin sebelumnya. Sedangkan bill dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama bisa bill langsung tanpa quote dan order. Yang kedua, bill berasal dari quote. Dan terakhirlah bill berasal dari order. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kemarin kita sampai mencatat faktur pembelian ya, pembelian secara kredit, kemudian tunai maupun dengan uang muka. Nah, sedangkan untuk bilnya juga di situ ada bagaimana cara mencatat pembelian berdasarkan quote yang sudah dibikin sebelumnya maupun pembelian berasal dari order yang sudah dibikin sebelumnya juga ya. Oke. Kali ini kita akan coba membahas tentang purchase return and debit. Purchase return and debit biasanya ini digunakan untuk mencatat retur pembelian yang diakibatkan dikarenakan barang yang diterima rusak atau cacat atau ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Untuk pencatatan purchase return and debit ini dapat dilakukan dengan dua tahapan. Ya, pertama, angka yang dimasukkan harus negatif, nih harus minus pada kuantiti di dalam pom bill nantinya. Ya, setelah nanti dicatat minus, misalnya kita di sini misalkan sebelumnya kita beli 10. Dari 10 itu ada yang cacat 2, maka Anda pada kolom bill nanti diketik min 2, seperti itu. Setelah Anda dicatat pada faktur bill atau pom bill diketik min berapa, lalu untuk yang kedua adalah dengan cara membebankan invoice minus tersebut ke invoice lainnya. Ya, nanti apakah dikembalikan dalam bentuk barang lagi? Kalau dalam bentuk barang, atau maksudnya dari ke invoice lainnya itu artinya dikembalikan dalam bentuk barang lagi ya. Itu namanya itu di sini apply to purchase atau dikembalikan dalam bentuk dana. Nah, jika pembelian yang diretur tersebut asalnya adalah pembelian tunai, receive refund. Jadi di sini kita bisa dua cara pengembaliannya, bisa dalam bentuk barang lagi atau bisa dalam bentuk tunai atau uang. Dengan syarat barangkali ini sudah harus ada komitmen antara pembeli dengan penjual. Oke, eh, sebagai kasus di sini kita akan mencoba dua kasus yang berkaitan dengan transaksi pembelian apa purchase return and debit. Yang pertama adalah apply to purchase dan yang kedua adalah receive refund. Maksudnya adalah di sini kasus yang pertama adalah dikembalikan dalam bentuk barang lagi, yang kedua dikembalikan dalam bentuk uang tunai, seperti itu ya. Namun sebelumnya tolong Anda jalankan dulu program. Maaf. Sebelumnya tolong dibuka terlebih dulu ya program MyoBI-nya yang kemarin materi yang praktik 10-nya. Silakan di open dulu. Ya, dibuka praktik 10-nya yang terdapat pada folder Anda karena ini merupakan lanjutan jadi tidak perlu di-copy. Ya langsung aja dibuka praktik 10-nya, tidak perlu di-copy ya atau dislide menjadi 11. Tidak perlu ya. Nah, ini kebetulan kita 9 hari lagi, jadi perlu diingat, jadi minggu depan barangkali minggu terakhir itunya yang bisa dibuka filenya. Jadi kalau misalnya lebih dari sekian hari, 9 hari, maka ini read only. Jadi caranya, solusinya adalah supaya bisa digunakan, maka silakan dimundurkan saja tanggalnya ya.
Oke, pilih aja yang opsi kedua, langsung continue. Jika muncul pesan, oke saja, kemudian jawab no. Ya, oke. Oke, kemarin kita sudah mencatat sampai ke sini ya. Kita lihat dulu aja, ini catatan atau mutasi yang berkaitan dengan pembelian atau catatan yang berkaitan dengan pembelian. Di klik purchase registernya, kita ketik aja pada date from-nya, ketik tanggal 1 bulan 1 ya, bulan 1 tahun 2019 ininya. Nah, gitu ya. Nah, ini catatan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Pernah waktu tempo hari kita sudah mencatat 1 buah quote, kemudian 2 buah order, kemudian ini barangkali bulan 2 ya, karena transaksi bulan 2. Bulan 1 tidak perlu diisikan. Karena kalau bulan 1 itu nanti termasuk juga saldo-saldo awal. Karena transaksi yang kemarin pembelian itu adalah selama bulan Februari ya, jadi bulan 2 aja ini. Oke. 1 buah quote, 2 buah order, kemudian 4 buah open bill, return and debitnya belum, kemudian yang terakhir adalah close bill. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang posisi return and debit ya. Untuk mencatat transaksi pembelian ya, jika suatu saat nanti Anda ada barang yang catat atau rusak, maka solusinya bisa dilakukan dengan dua cara tadi ya, dikembalikan dalam bentuk barang lagi atau dalam bentuk uang. Oke. Sekarang tanggal 27 dulu ya, 27 kasusnya tanggal 27 Februari 2019. Posisi return and debit apply to purchase. Maksudnya adalah kasus pengembalian barang dikembalikan dalam bentuk barang lagi. Oke. Perusahaan mengembalikan kendaraan 2 unit Yamaha Mio dan 1 unit Yamaha Jupiter Jet CW untuk transaksi tanggal 16. Tanggal 16 ke supplier PT Yamamoto dan setuju dikembalikan dalam bentuk kendaraan lagi. Seperti itu ya. Jadi untuk transaksi tanggal 16-nya. Jadi di sini perlu diketahui bahwa Anda harus melihat dulu ke sebelumnya. Transaksi tanggal 16 itu apakah ada potongan tidak untuk Yamaha Mio atau Yamaha Jupiternya. Nah, sedangkan tanggal 16 itu kalau tidak salah di situ transaksinya itu berdasarkan kalau tidak salah berdasarkan order ya. Order tanggal 5. Oke, tanggal 5. Makanya jadi nanti mundur lagi ke tanggal 5. Tanggal 5 bisa dilihat di sini nanti oleh Anda di buku ya. Tanggal 5 itu nah tanggal 5 itu order langsung ya. Jadi ini kebetulan. Nah, jadi dia Mio ada potongan 5%. Nah, kalau kita misalkan di tanggal ini perlu diingat ya, transaksi tanggal 16 itu adalah itu transaksi pembelian berdasarkan dari order yang sudah dibikin sebelumnya yaitu tanggal 5. Nah, kebetulan di situ Yamaha Mio itu mendapat potongan 5%. Apabila kita pembelian dikenakan potongan 5%, maka pada saat pengembalian juga harus dipotong lagi 5% lagi ya, seperti itu. Jadi jangan sampai tidak dipotong. Oke. Kita akan coba saja dibikin 2 jendela supaya ininya ya lebih jelas kasusnya. Oke. Ya. Nah, untuk mencatat transaksi retur di sini itu tidak ada modul khusus, tidak ada. Jadi untuk mencatat retur itu dilakukan pada enter purchase di sini. Enter purchase di sini. Nah, ini posisinya harus bill ya, tidak boleh berubah. Jadi tidak boleh quote, tidak boleh order, tidak boleh receive item. Posisinya harus bill. Oke, kemudian ini mereturnya kemana nih? Ke PT Yamamoto. Berarti kita diklik supply-nya lah PT Yamamoto di sini. Silakan dipilih saja, diklik 2 kali PT Yamamoto-nya. Bila mana muncul pesan seperti ini artinya adalah sebelumnya PT Yamaha sudah membuat order yang dibikin tanggal 16. Apakah order yang tanggal 16 itu ingin dijadikan sebagai transaksi pembelian atau ingin diretur atau gimana? Nah, ini kita tidak ada kaitannya menyetujui tidak ya. Tidak. Jadi kalau muncul pesan kayak gini di cancel saja ya. Oke. Kemudian tanggalnya dirubah tanggal 27. Oke di sini.
tanggal 27 garis miring 2 garis miring 19. Ya, di enter saja. Jadi untuk nomor pursisnya dengan nomor supaya imposnya abaikan saja. Nah, perlu diingat sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa di sini ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah Anda di sini diwajibkan untuk mengetik minus ya pada kolom bill. Nah, di sini berarti berapa unit yang dikembalikannya di sini ya. Oke, saya kecilkan dulu supaya kelihatan di sini. Oke. Ya. Nah, di sini dikembalikan 2 unit Yamaha Mio. Berarti Anda ketik 2 di sini. Pada kolom B-nya ketik min 2. Min 2. Oke, min 2-nya apa di sini? Dan min 1 ya. Jadi sekali aja. Jadi jangan satu baris. Jadi min 2 dan min 1. Min 2 yang pertama Yamaha Mio dan Yamaha Jupiternya min 1 di sini. Nah, gitu ya. Jadi silakan tinggal dipanggil saja pada item numbernya di sini ya. Di enter, pilih Yamaha Mio. Nah, perlu diingat di sini Yamaha Mio 24 ya. Oke, kemudian diklik lagi, jangan ditekan tombol enter. Kemudian diklik di sini di bawah Y02 lalu di enter lagi. Kemudian silakan dipilih Yamaha Jupiter. Ya, tekan tombol tempina ke kanannya. Nah, perlu diingat bahwa di sini harganya tidak perlu diisi karena sudah dibikin dengan ini ya sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian karena pada saat kita beli tanggal 16 yang berasal dari order yang sudah dibikin sebelumnya tanggal 5, itu Yamaha itu didiskon 5%. Maka di sini masukkan lagi 5%, ketik 5% lagi ya. Oke, udah. Kemudian sehingga nanti di sini total balance-nya adalah minus 33.888.800 rupiah ya, seperti itu ya. Oke, perhatikan jadi angkanya harus segini dan pada pay today kosongkan, tidak perlu diisi. Jadi Anda hanya cukup mengetik min 2 dan min 1 saja. Sehingga totalnya harus seperti ini ya. Itu aja yang perlu Anda perhatikan. Jadi tidak boleh dimasukkan angka-angka. Oke, jadi kalau sudah sama angkanya ya sebagaimana yang ada di buku halaman 290 ya, kemudian silakan Anda kalau sudah diketik minus, membebankan minus di sini, silakan Anda di klik tombol record saja langsung. Ya, di klik tombol record. Jika muncul pesan seperti ini, Anda di OK saja. Ini menunjukkan bahwa Anda ini melebihi batas kredit yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Oke aja. Jadi jika muncul pesan kayak gini ditekan tombol OK, jangan di cancel ya. Oke. Nah, sudah selesai tahapan pertama. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa ada dua tahapan. Tahapan pertama Anda mengetik minus, yang kedua adalah membebankan invoice minus tersebut ke invoice berikutnya. Nah, jadi karena tadi dikembalikan dalam bentuk barang lagi atau kendaraan lagi, maka tahapan kedua adalah caranya bagaimana? Caranya adalah tahapan kedua, Anda tampilkan tombol registernya dulu di sini. Klik tombol register, ini tahapan kedua nih. Ya, tahapan kedua, klik tombol register. Kemudian aktifkan tab return and debit yang semula tidak ada di sini. Ya, ini. Jadi setiap kita mencatat minus pasti akan muncul pada tab return and debit. Ya. Nah, ini kebetulan kita cuma satu transaksi yang berkaitan dengan return and debit. Di sini ada dua ini ya, dua buah tombol. Apakah ingin dikembalikan dalam bentuk uang? Ya, berarti pilihnya tombol receipt refund atau dikembalikan dalam bentuk kendaraan lagi atau barang lagi, apply to purchase. Nah, jadi karena kasusnya adalah di sini apply to purchase, dikembalikan dalam bentuk kendaraan lagi, maka Anda pilih sini klik tombol apply to purchase. Oke, sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, tanggalnya silakan dibetulkan di sini sesuai dengan tanggal ini ya, 27 lagi ya. 27 kemudian garing 2 garing 19. Gitu ya. Oke. Memonya silakan boleh Anda diisi saja retur transaksi tanggal 6 ya. 16 sorry ya. Sini dirubah saja boleh retur transaksi TGL 16 garing 2 garing 19 seperti itu ya. Mungkin kalau di buku itu tahun 2018, kita ubah tahun 2019 saja ya. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Nah, perlu diingat bahwa ini
di sini ada statusnya, ada 4 status, ada opennya 3 dan order. Sedangkan di sini alat barang ini yang di return itu untuk transaksi tanggal 16. Nah, sedangkan 16 ada 2 di sini. Yang pertama statusnya open, yang kedua statusnya order. Berarti jangan di yang statusnya order, tetapi yang statusnya adalah yang open. Berarti silakan nilai ini bebankan ke sini nih, ke transaksi tanggal 16 yang statusnya open ya. Silakan pada kolom amount of. Kalau ini di record sampai kamunya nggak bisa-bisa. Karena apa syaratnya adalah ini Anda belum dikembalikan ke transaksi tanggal 16. Jadi syaratnya diklik di sini. Nah, seperti itu ya. Itu. Jadi syaratnya harus diklik pada kolom amount of flight pada baris 3, yaitu tanggal 16 bulan 2 yang statusnya open ya, di enter aja. Oke, seperti itu. Nah, sehingga out of line-nya 0, sama ya, antara yang debit amount sama dengan amount of flight, seperti itu. Oke, setelah Anda di record, langsung sekarang di sini sudah tidak ada dan berpindah ke close bill seperti ini. Ya, gitu. Itu solusinya bagaimana cara untuk mencatat transaksi ini ya, purchase return and debit apply to purchase ya. Oke, dikembalikan dalam bentuk kendaraan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kasus ini masih retur juga, tetapi returnya dikembalikan dalam bentuk uang. Oke. Nah, tanggal 28 sekarang. Purchase return and debit receive refund. Perusahaan mengembalikan kendaraan 1 unit Honda Vario ke supplier PT Honda Astra untuk transaksi tanggal 11 yang dibeli secara tunai. Nah, perlu diingat, dicek lagi di sini nanti di dalam buku ya. Transaksi tanggal 11 itu apakah Honda Vario itu ada potongan tidak. Nah, jadi harus dicek dulu. Kalau tidak ada potongan ya jangan diisi. Oke, tanggal 11 pembelian tunai. Oke, yang dipotong itu kebetulan di sini Honda Beat, berarti yang Vario-nya tidak ada potongan ya, berarti kosongkan nantinya. Oke. Caranya tetap masih 2 cara. Jadi ini di close dulu ya. Close dulu. Oke, ini masih tetap bill nih. Masih tetap bill. Oke, jadi ininya mengembalikan kemana? Ke suppliernya PT Honda Astra. Berarti ini kita pilih Honda Astra sini. Nah, jika muncul pesan kayak gini lagi, sama apakah kita ingin menyetujui quote tanggal 2 dan order tanggal 7 itu akan disetujui untuk dibeli? Tidak ya, jadi dalam hal ini di cancel saja. Oke, tanggalnya kita betulkan yaitu tanggal 28. Ya, enter saja, diketik min 1 pada kolom billnya. Karena sini min 1, jadi 1 unit ya, 1 unit berarti min 1. Sama kayak lagi ya, boleh tekan tombol tab, boleh di enter, boleh tekan tombol tab, boleh, silakan pilih di sininya Honda Vario. Oke, tekan tombol tab lagi. Dalam hal ini tidak ada potongan ya, kosongkan saja. Oke, sehingga value-nya harus 13.134.000 minus ya di sini. Oke, cara pencatatan pertama seperti itu ya, jadi Anda kosongkan pada pay today, jangan diisi sama sekali ya. Oke. Kalau sudah, silakan oleh Anda sekarang diklik tombol record. Iya. Jika muncul pesan konfirmasi seperti itu, silakan kayak tadi lagi sama. Jadi tidak perlu ini lagi ya. Jadi abaikan saja. Jadi jangan di cancel ya. Jadi oke aja. Ya. Oke. Tahapan pertama sudah selesai. Itu ya. Oke. Tahapan kedua adalah sama kayak tadi lagi, seperti kita pada apply to purchase. Silakan Anda diklik tombol register, aktifkan tab return and debitnya. Di sini sudah ada tanggal 28. Nah, karena dikembalikan bukan dalam bentuk kendaraan lagi atau barang lagi, maka tadi sebagaimana ketahui dikembalikan dalam bentuk uang tunai, berarti pilihnya receive refund di sini. Nah, kebetulan di sini karena sudah terkait, sudah di link ke Bank BCA, jadi si uangnya itu nanti masuk ke akun Bank BCA ya, gitu. Tanggalnya silakan dirubah jadi 28 itu ya. Oke.
Memonya silakan oleh Anda boleh diisikan di situ retur tanggal transaksi tanggal ini ya. Yaitu tanggal 11 ya. Oke, di sini memonya diketik retur transaksi TGL 11 bulan 2 19, kemudian tambahkan sini dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang, nah gitu ya. Oke, untuk payment metodenya boleh diisi boleh tidak, nih di sini boleh cash ya, metode pembayarannya cash. Dah cukup segitu. Jadi kalau untuk retur dalam bentuk uang tunai dia tidak ditampilkan transaksi tanggal 11-nya tidak muncul ya. Jadi secara otomatis nanti uangnya bertambah ke saldo bank BCA, namun nilai dari persediaan khususnya motor Honda itu nanti berkurang senilai ini 13.134 seperti itu ya. Oke, pencatatannya cukup mudah. Jadi untuk yang retur dalam bentuk uang tunai seperti ini ya, langsung aja direkod. Oke, sehingga tidak ada lagi ini. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa kenapa ini tidak muncul di sini, itu artinya barang tersebut sudah disetujui untuk dikembalikan lagi ke perusahaan kita, tetapi dalam bentuk uang tunai ya. Kalau tadi dalam bentuk barang lagi. Oke, silakan Anda ditampilkan close bill-nya. Di sini akan muncul tanggal 27 dan tanggal 28 ya. Ini seperti ini, minus-minusnya itu. Jadi kalau ini minus ini menunjukkan bahwa kita sudah melakukan transaksi yang dilakukan pada retur ya ini. Oke, seperti itu. Oke, sudah kita berhasil, terutama yang berkaitan dengan transaksi retur ya. Oke, close aja udah. Ini di cancel aja udah ya. Oke, sekarang kita akan coba materi terakhir yang berkaitan dengan bagaimana cara mencatat faktur pembelian, yaitu paybill ya. Oke. Jadi paybill ini biasanya itu digunakan untuk membayar hutang ya kepada pemasok. Jadi apabila ini biasanya hutang itu timbul apabila kita melakukan transaksi dengan pembayaran uang muka atau pembelian secara kredit, maka akan timbul hutang. Nah, tentunya hutang untuk pembayaran hutang ini nanti kita bisa melihat berdasarkan termin. Jadi apakah mendapat potongan atau tidaknya dilihat dari termin yang sudah ditetapkan, apakah 5/10 N 30 atau 3/10 N 30. Jadi itu nanti itu berpengaruh nanti ke pelunasan, biasanya seperti itu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan mencoba ada dua kasus yang berkaitan dengan paybill. Namun sebelumnya saya akan coba lihat dulu ya, artinya perusahaan itu hutang ke mana saja ya. Tolong perhatikan, jadi untuk melihatnya kita ini dulu ya, saya cek dulu ya hutangnya. Hutang perusahaan itu berapa lagi ya? Jadi kalau ingin hutang, lihat dulu pertama di account dulu, account list, lihat di liability. Hutang perusahaan adalah ini sebesar di kolom ini ya, jadi di tab liability. Jadi saya ulangi, aktifkan dulu modul account-nya di sini, kemudian pilih account list, menampilkan daftar akun. Nah, hutang itu ada posisi pada kelompok liability. Di sini kelihatan di sini ada hutang dagang sebesar 1.186.411 juta ya. Nah, apabila kita nanti ini ada pelunasan maupun pembayaran sebagian, ini akan nanti berkurang ya, saldo hutangnya akan berkurang ya, berkurang. Demikian juga karena nanti kita membayar hutang, secara otomatis nanti juga saldo pembayaran yang dilakukan oleh saldo bank BCA juga nanti ini berkurang juga ya. Nah, perhatikan di sini ini ya, terutama saldo bank BCA dengan hutang di sini ya. Saldo hutang dagang 1 miliar, pokoknya 1 miliar lebih ya. Oke, yang ini 700 juta lebih. Oke, perhatikan kedua akun tersebut ya, apabila kita melakukan transaksi pembayaran hutang.
Oke. Untuk melihatnya lagi, rinciannya mana ini? Rincian dari ini nih, ya. Hutang dagang ini yang 1 miliar ini ya, kita lihat. Rinciannya di sini, bisa dilihat di card file. Card file, card list. Ya, card file itu artinya menampilkan file kartu, kemudian card listnya daftar kartu. Nah, aktifkan ini supply-nya. Nah, ini. Jadi total yang tadi 1 miliar lebih itu, ini totalnya artinya perusahaan punya utang ke PT Honda Astra sebesar Rp355.533.000, kemudian ke Suzuki Rp451.780.000, kemudian terakhirlah Rp379.098.000 ke Yamaha Motor ya. Nah, perhatikan ketiga kartu ini ya, yang mana nanti berkurangnya, yang mana nanti apa yang dilunasinnya. Oke, kita lihat ke kasus saja ini ya. Oke, ke kasus yang pertama dulu ya, nih. Oke. Ya. Oke, di sini ada dua kasus. Yang pertama membayar hutang tanpa potongan dulu ya. Perusahaan tanggal 22 nih, Februari. Perusahaan membayar secara tunai ke Suzuki Motor. Nih, Suzuki Motor nih, perhatikan. Hutangnya 451.780.000. Nih, perusahaan membayar secara tunai ke Suzuki Motor sebesar 200 juta, dengan menggunakan cek bank BCA. Nah, jadi secara otomatis nanti bank BCA, saldo bank BCA-nya nanti berkurang ya. Oke. Dengan rincian melunasi saldo hutang dagangnya yaitu tanggal 1. Jadi sebelumnya mau dilunasi dulu nih saldo hutang dagangnya 100 juta. Dan sisanya 1 juta lagi untuk transaksi tanggal 10 bulan 2. Karena apa, hutangnya 451. Dibayar 200 juta, berarti kurang. Berarti masih ada sisa ya, sebesar 251.780.000 lagi nanti ya akibatnya ya. Oke, karena ini berarti ini belum dilunasin, yang dilunasi itu saldo awalnya saja. Oke, caranya bagaimana? Caranya, tolong yang ini jangan di close ya. Jadi ini saya sengaja di ini aja ya. Oke, ini dikecilkannya saja dulu supaya ini ya. Oke. Cara untuk pelunasannya ada masih di mode purchase di sini, mode purchase, pilihnya pay bill. Jadi fungsi pay bill di sini adalah digunakan untuk mencatat pembayaran hutang. Kemana? Ke supplier. Nah, silakan diklik pay bill-nya di sini. Dalam keadaan standar ini ya, ini akunnya itu bank BCA sudah aktif, tidak perlu dipilih lagi karena tadi dibayarnya dengan menggunakan cek bank BCA. Oke, kemana? Ke Suzuki Motor suppliernya. Suzuki Motor, perlu diingat ini hutangnya 451 juta ya, 750. Nanti kalau dikurangi 200 nanti sisanya harus 251 lagi ya. Oke, klik 2 kali saja Suzuki Motornya sini. Oke. Tanggalnya silakan dibetulkan ya. Oke, semuanya ya dibutuhkan. Ini tanggal 22/2/19 ya. Enter saja. Berapa ini totalnya pembayarannya? 200 juta. 200 juta sini. Oke. Ya. Oke, itunya sebetulnya memo itu boleh catat boleh tidak ya. Oke, boleh catat ya, membayar hutang dengan apa? Yang pertama tanpa potongan dulu ya. Oke, membayar hutang tanpa potongan. Membayar hutang tanpa potongan ya. Oke, perhatikan di sini. Kebetulan di sini ada dua ya. Jadi sebelumnya perusahaan itu punya utang ke Suzuki Motor itu ada dua. Yang pertama saldo awal tanggal 1 bulan 1 dan tanggal 10 bulan 2 ya. Nah, perhatikan di sini diskonnya masih tidak ada potongan. Kenapa tidak ada potongan? Karena perlu diketahui bahwa kalau Suzuki itu ini terminnya adalah 3/10N30. 3/10N30. Artinya jika pembayaran kurang dari 10 hari ya, nah maka mendapat potongan 3%. Perlu diketahui di sini tanggal 1 bulan 1 ke tanggal 22 bulan 2 ini tidak ada potongan karena lebih dari 10 hari. Jelas ini lebih dari sebulan. Kemudian ini tanggal 10 ke tanggal 22 lewat 2 hari. Artinya 12 hari. Sedangkan batas waktunya 10 hari.
Jadi kalau misalnya ini ingin dapat potong itu, maka harus tepat. Kalau tepat 10 hari berarti tanggal 10 ke tanggal 20. Nah, kita coba dulu nih 20 ya. Saya rubah. Perhatikan, kalau tanggal 22 dia lewat berapa hari? Ini lewat dari 12 hari ya. Jadi artinya dari jangka waktu yang tertetapkan 10 hari, lebih dari 10 hari ini ya. Nah, tidak dapat potongan. Tapi kalau ini dirubah menjadi tanggal 20 tepat, maka perhatikan ada potongan lumayan 10 jutaan. Nah, inilah pengaruh daripada termin 3/10 N30 itu, artinya dia dapat potongan dari sini gitu. 3%, ya. Jadi kalau 5/10 ya ada 5% dari sini, dari total amount di sini gitu maksudnya ya. Oke. Anda lewat 1 hari saja, ya. Ini tepat 10 hari. Dari tanggal 10 ke tanggal 20 tepat 10 hari. Lewat 1 hari saja Anda 21 dibayarnya, tidak dapat potongan. Lihat. Gitu. Makanya ini berpengaruhnya ke sini yang termin-termin yang sudah Anda bikin sebelumnya itu, ya. Kemana? Ke potongan, ke diskon, ya. Oke, saya ulangi lagi. Ini kebetulan karena kasusnya adalah dikembalikan lagi, dinormalkan lagi. Ini tanggal 22 ya. Oke. Karena tanpa potongan, ini jelas tanpa potongan seperti itu, ya. Oke, karena kasusnya adalah tanpa potongan. Nah, sekarang di sini kasusnya tadi, ini kalau direkod sampai kapanpun juga nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena kita belum dilunasin. Nah, cara pelunasannya bagaimana? Nah, tadi kalau tidak salah sini melunasi hutang dagangannya tanggal 1 bulan 1 ya sebesar 1 juta. Nah, lunasi tanggal 1 bulan 1 dengan cara dicek diklik di sini. Klik. Ah, itu berarti lunas ini caranya. Nih, pada amount applied-nya kan ini totalnya 2 juta. Ya, ini nanti sisanya 100 juta lagi ya. Perhatikan di enter, maka sisanya belanja ini 100 juta. Nah, 100 juta ini utang sebelumnya ini yang tanggal 10 itu masih besar 351 juta. Nah, sisanya 1 juta itu untuk pembayaran, ini sisanya ke sini. Tanggal 10 bulan 2, berarti ada masih tersisa 200 jutaan lagi. Ya, jadi caranya diklik saja langsung. Intinya bahwa out of balance, ini sisa ini tidak boleh muncul angka, ya harus 0. Begitu diklik di sini, baris kedua, di enter, perhatikan di sini out of balance-nya 0, berarti totalnya sudah sama 200 juta, 200 juta. Ini ya, oke. Jadi intinya bahwa kesimpulannya dari sini kita bisa melihat bahwa total yang 1 juta dari rincian 200 juta ini, pertama lunasi saldo awal tanggal 1 bulan 1 sebesar 100 juta, ini dari total terutang, total lawin di sini. Sedangkan total terutang yang 3 juta ini dibayar baru sebagian 100 juta. Berarti sisanya lah, berarti ini belum lunas nih, ya, terutama yang ke Suzuki. Perhatikan. Sekarang coba direcord saja langsung. Direcord. Oke, sudah ya. Oke, perhatikan sekarang saya cancel aja dulu. Cancel, kita lihat ke sini nih. Ke yang tadi kartu. Oke, perhatikan di sini. Yang semula 451.780 sekarang berkurang menjadi 200 tadi ya. Jadi 200. Jadi belum lunas ini, terutama yang ke Suzuki-nya ya. Masih tersisa 251.780.000 lagi ya. Oke, saya tidak akan di close, tidak, saya minimize dulu ini. Nah, kita cek dulu ke sini ke account list dulu sebentar ya. Account list. Perhatikan hutangnya berkurang tidak? Berkurang. Asalnya tadi 1.100.000.000, sekarang di bawah 1 miliar. Oke. Yang tadi asetnya modal Bank BCA 760 juta, sekarang berkurang 2 juta 567. Nah, itu akibat tadi pembayaran hutang sebesar 2 juta ya. Oke. Kemudian kasus terakhir, ya ini di close saja. Ya, kita balik lagi yang tadi lagi nih. Ya, oke. Berarti saldo hutangnya 900 jutaan lagi ya tadi ya. Oke. Kasus terakhir sekarang yang berkaitan dengan faktur pembelian, membayar hutang dengan mendapat potongan ya. Perusahaan tanggal 25 nih, Februari 2019. Perusahaan melunasi hutang dagangnya ke supplier PT Yamaha Motor sebesar 375 juta dengan menggunakan cek Bank BCA dengan rincian lunasi saldo awal hutang dagang sebesar tanggal 1 bulan 1 sebesar 200 juta dan transaksi tanggal 12 bulan 2 sebesar 90.830.800 rupiah tanpa potongan.
Dan tanggal 16 sebesar Rp77.159.400 setelah dikurangi potongan, dan sisanya untuk uang muka pembelian pada order tanggal 16 bulan 2 tahun 2019. Oke. Tahapannya sama kayak tadi lagi ya. Jadi ini untuk sementara diminimize dulu sama saya ya. Diaktifkan kembali mode purchase-nya di sini. Kemudian pay bill lagi. Jadi intinya pay bill itu untuk bayar utang ya. Mau dapat potongan atau tanpa potongan. Oke, diklik aja langsung pay bill-nya. Oke, tadi dibayarnya pakai Bank BCA, sudah bayarnya ke Yamaha Motor. Artinya supaya adalah Yamaha Motor di sini. Yamaha Motor ya. Oke, pilih supaya Yamaha Motor. Nah, Yamaha Motor itu totalnya hutangnya 379.098.000 ya. Silakan diklik 2 kali aja. Oke, tanggalnya betulkan, tanggal 25. Ya. Untuk yang nomor ceknya abaikan saja. Totalnya tadi pembayarannya lah 375 juta ya. Oke, tulis di sini. 300. Oke. Sorry. 375 juta. Ya. Diantar aja. Oke. 375 juta di sini ya. Dengan menggunakan cek Bank BCA. Sudah sini ini membayar hutang dengan potongan. Perhatikan di sini ada 2 yang mendapat potongan itu. Kenapa di sini? Karena 16 ke tanggal 25 9 hari. 16 ya, ini ke 9 hari, sedangkan ini 12 ke tanggal 25 lebih dari 10 hari. Apalagi ya ini bulan 1 tidak dapat potongan, makanya sini tidak dapat potongan. Yang ini ya ini yang mendapat potongan ya. Karena kalau tidak salah Yamaha itu 5/10 30 berarti dapat potongan 5% dari sini ya. Gitu. Oke. Nah, caranya bagaimana untuk ininya? Oke. Sekarang pertama-tama lunasi saldo awal hutang dagang tanggal 1. Berarti caranya diklik langsung. Lunas gitu kan. Cuma mengklik saja Anda pada amount applied, enter. Ya. Sisanya berapa lagi dari total 375? 175 juta lagi. Oke. Kemudian yang kedua, berikutnya transaksi ya. Jadi dari rincian 375 juta itu rinciannya apa aja pelunasannya? Oke, yang satu tadi udah tanggal 1 bulan 1 ini sudah ya. Oke, kemudian yang kedua adalah pelunasan transaksi tanggal 12 bulan 2 sebesar 90 juta. Oke, tanpa potongan 90 juta 830.000 lunasin. Klik. Nah, karena saldonya masih tersisa 175 juta. Enter. Oke, sekarang sisa ya ininya berapa lagi? 84 juta. Oke, cukup nggak untuk melunasi ini? Cukup. 77 juta ini utangnya setelah dapat potongan ya. Oke, berarti sisanya ini oke, dan tanpa potongan sekarang kan tanggal 16 bulan 2 sebesar 77 juta. Oke, ini 77 juta 159.400 setelah dikurangi potongan atau diskon ini ya. Oke, lunasin ke sini. Klik gitu, enter. Oke, berarti sisanya berapa lagi nih? 7 juta 009.800. Nah, saya tanya apakah ini cukup nggak untuk melunasi ke total awet atau total utang? Sisa total terutang 19 juta 934.420. Cukup nggak dengan ini saldo yang sisanya 7 juta? Oke. Oke, bisa jawab? Wah, ya. Nah, cukup. Loh, kenapa bisa dikatakan cukup? Perlu diketahui, ini bukan utang, baris keempat, tapi order. Kalau order, artinya barangnya kan belum dikirim. Yang sifatnya statusnya open, inilah yang utang itu 3. Sedangkan yang baris keempat ini bukan utang, tapi order. Justru berarti kalau kita ini begini, ini kelebihan bayar. Nih, jadi si ini tuh nanti masuk ke sini, masuk ke order. Berarti ini pertama lah intinya ini kelebihan bayar. Jadi nanti masuknya ke uang muka pembelian gitu ya. Jadi sisa 7 juta itu adalah masuk ke uang muka pembelian untuk order tanggal 16 bulan 2 sebesar berapa? 19 juta 934.420.000 ya. Seperti itu maksudnya. Oke.
Nah, perhatikan apakah lunas ini untuk ke Yamaha? Ya, lunas. Perhatikan saja coba sekarang ya. Oke, silakan. Kalau sudah ini out banyak 0, perhatikan yang 7 juta ini adalah uang muka pembelian ya, masuk ke akunnya. Karena apa? Perusahaan kelebihan bayar ke Yamaha Motor ya. Oke, langsung aja record. Record, jika muncul pesan kayak gini, print letter saja. Ya, oke, di cancel aja ya, jadi nggak usah ke jurnal ya, nggak usah ke register. Kita ke di cancel dulu, silakan kita cek yang tadi ini. Nah, nah, ini lunas tidak? Lunas. Berarti yang belum dibayarkan adalah pertama Honda, hutangnya 355.533, sedangkan ke Suzuki tinggal 251 lagi, berarti totalnya hampir 6 jutaan, 600 jutaan lagi ya utangnya ya. Oke, dah, ini bukti bahwa kita sudah melunasi ke Yamaha, sudah kosong, sudah lunas, sedangkan ke Suzuki tadi baru 200 juta bayarnya, sisanya segini lagi, sedangkan ke Honda belum sama sekali ya. Oke, boleh di close. Sekarang silakan ke Anda diaktifkan saja ke modul akunnya. Lihat di account list. Oke, lihat dulu ke sini hutang. Betul nggak 600 jutaan lagi? Betul ya. Sisanya hutangnya sekarang 607 juta 313 ribu lagi ya. Sekarang ke ini, coba perhatikan ke asetnya. Oke, lihat sekarang Bank BCA asalnya tadi berapa juta ya ini. Oke, sekarang lihat tuh saldonya berkurang ya, menjadi lebih kecil. Asalnya berapa? Pertama-tama tuh miliaran ya. Itu. Nah, kenapa? Akibat karena pembelian ini. Nah, sebagaimana telah saya kemukakan, nah ini tadi ada uang muka nih. Nah, tadi yang 7 jutaan nih ke sini nih. Nah, uang muka tadi yang 7 juta tadi ya. Jadi yang tadi 7 juta kelebihan bayar itu maksudnya ke sini ke uang muka pembelian. Itu. Oke, jadi dari praktek yang ke-10 ini, dampaknya kalau kita melakukan transaksi pembelian itu, pertama, jika pembelian dilakukan dengan menggunakan apa tunai atau pakai uang muka, bayar utang, itu semuanya pakai saldo Bank BCA. Karena apa? Karena sudah di-link dengan menggunakan Bank BCA, itunya. Jadi saldo Bank BCA-nya makanya berkurang. Itu yang pertama. Dampak pertama pembelian akibat transaksi pembelian. Dampak yang kedua, saldo persediaan barang dagangnya bertambah. Lihat, perhatikan. Asalnya saldo persediaan itu kalau nggak salah berapa juta ya, kecil ini ya, di bawah 1 M. Kalau nggak salah 1 M-an, sekarang jadi 2 kali lipat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dampaknya adalah ke saldo hutang dagang. Saldo hutang dagang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena apa? Melakukan transaksi pembelian, membeli secara kredit, gitu ya. Nah, dan bisa berkurang karena dilunasin yang barusan dengan menggunakan pay bill. Kemudian yang berikutnya lah munculnya PPN masukan, di mana nilainya negatif. Perhatikan sini, negatif ya. Min 137,093,200. Itu aja ya, dampak pengaruh kalau kita melakukan transaksi pembelian. Oke, barangkali untuk materi yang berkaitan dengan faktur pembelian ya kita sudah selesai ya, kita tinggal sekarang menampilkan laporannya saja ya, yang berkaitan dengan reportnya sekarang. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini, mungkin nanti untuk kesananya sendiri saja ya. Oke. Nah, silakan Anda aktifkan saja di sini report, kemudian aktifkan tab purchase-nya ya. Di sini banyak sekali ada pengelompokan, ada pay bill ya, hutang, kemudian item yang berkaitan dengan barang ya, kemudian supplier yang berkaitan dengan pemasok, kemudian catatan register yang berkaitan dengan pembelian, kemudian pembayaran, kemudian ada purchase report ya, kemudian transjournal dan requiring journal ya, requiring transaction dan to do list ya, seperti itu. Nah, saya mungkin di sini hanya beberapa bagian saja ya yang akan saya tampilkan. Nanti kesananya boleh Anda coba-coba sambil lihat catatan di buku saja nantinya ya. Oke. Kelompok pertama mungkin kita lihat di sini ya. Egging summary ya. Egging summary itu artinya adalah menampilkan daftar
umur hutang ya, hutang ke pemasok secara ringkas. Summary berarti ringkas. Diklik 2 kali saja langsung di sini. Klik 2 kali. Ya, ininya sebetulnya ini boleh kalau tanggal bulan sekarang nggak pengaruh ini ya. Jadi boleh di display boleh. Seperti itu aja. Oke. Ini ringkasan. Oke. Menampilkan artinya perusahaan itu masih punya utang 2 tadi karena yang tadi kayak yang sudah lunas kan. Ini. Berarti total hutangnya adalah 607 jutaan lagi ya. Rinciannya ini berapa? Ini ada 90 hari, 0 sampai 30 hari tidak ada, ini 31. Berarti ini ya umur utangnya di sini. Oke. Close lagi, kita coba lagi yang ingin ditanya ini menampilkan daftar umur hutang ke pemasok secara terperinci ya ini. Terperinci itu berarti lengkap ke sini ke bawah ya. Itu ada 5/10-nya bisa ditampilkan, 3/10-nya tampilkan juga ya. Seperti itu. Kemudian ada reconciliation summary ini ya bisa ditampilkan juga di sini. Oke. Anda boleh coba kalau misalnya tidak muncul ya seperti itu nanti bisa dirubah aja tanggalnya ya. Oke. Kemudian nah ini summary ya. Oke, kemudian ini aja langsung kita ke posisi summary. Ini pembelian barang. Ini pembelian barangnya di sini kebetulan kalau tanggal 1 bulan 12 kita tidak ada, berarti ini tanggal 1 aja boleh ya. Tanggal 1 boleh, ini Desembernya nggak usah dirubah lagi. Langsung aja display. Nah ini ya pembeliannya. Bisa ditampilkan. Selama bulan Januari ya, 1 tahun ini kebetulan. Oke, bisa dilihat. Ini secara ringkas. Ya, secara ringkas. Kalau kita ingin secara lengkap, Anda bisa lihat di sini posisi detailnya langsung. Klik 2 kali, langsung. Ini nggak usah lagi dipilih, display langsung. Nah, oke, kalau di sini kelihatan ya. Kalau detail itu kelihatan ada pengurangnya ya. Gitu. Kalau tadi tidak ada pengurang, tidak lengkap ya. Itu hanya totalnya berapa sekian, bisa 24, ya, tidak dirinci. Kalau ini dirinci, ada pengurangnya juga nih. Ya. Artinya pengurang itu berarti yang retur yang tadi -1, -2 ya. Oke, seperti itu. Oke, barangkali untuk ininya silakan Anda di close saja ya. Nanti dibikin cadangannya saja. Silakan kalau nanti muncul pesan di close quick no report jawab yes saja. Continue kemudian silakan Anda disimpan dengan nama yang sama ya. Nama filenya adalah sama ya, praktik 10 juga itu ya. Oke, barangkali untuk materi yang berkaitan dengan faktur pembelian saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan ya. Oke, ya, nanti kita bertemu kembali bagaimana cara mencatat faktur penjualan nanti ya di materi terakhirnya ya. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.